Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rizky Amalia dengan nomor induk mahasiswa 20300119035. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina, NIM 20300119022. Perkenalkan, nama saya Nazala R, NIM 20300119017. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alia, NIM 20300119012, kelas MPIA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajrawani, NIM 20300119010. Konsep dasar perencanaan dan penganggaran. Anggaran rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam kurun waktu tertentu. Penganggaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses mengikhtisarkan rencana pengeluaran dan penerimaan keuangan selama jangka waktu tertentu, dan kegiatan mengalokasi sumber daya untuk sasaran usaha dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan perencanaan dan penganggaran akan terus berulang, diawali dengan perencanaan dan penganggaran, lalu pelaksanaan, dan bila telah selesai akan dilakukan lagi perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan berikutnya. Idealnya, perencanaan dan penganggaran perlu terus diperbaiki dan dikembangkan sesuai dengan konteks terkini dan prediksi konteks masa depan, dengan tetap memperhatikan informasi dari hasil perencanaan dan penganggaran yang telah dilaksanakan. Harapannya, perencanaan dapat mencapai tujuan yang ditargetkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Tentu saja, sumber daya yang tersedia harus digunakan seoptimal mungkin guna mencapai target. Hal ini karena sumber daya yang umumnya sangat terbatas. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, bagian B, jenis peranan dalam perencanaan anggaran dan perannya. Dalam perencanaan dan pelaksanaannya, manajemen keuangan ini menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat berwenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Sedangkan ordonator yaitu pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Sementara bendaharawan yaitu pejabat yang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang untuk surat-surat berharga lainnya dan dapat dinilai dengan uang serta membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Selanjutnya bagian C, pembuatan RAPBS, rencana anggaran pembiayaan berbasis sekolah. RAPBS adalah rencana biaya dan pendanaan rinci untuk tahun pertama RAPBS dan RPN. RAPBM merupakan dokumen anggaran sekolah dan madrasah resmi yang harus ditandatangani oleh komite sekolah dan madrasah dan kepala sekolah dan madrasah serta penanggung jawab rumusan RAPBS dan RAPBM. Untuk menjadi anggaran pendapatan dan belanja sekolah dan madrasah APBS dan APBM, RAPBS dan RAPBM dibuat hanya satu tahun anggaran pelajaran mendatang, terdiri dari dua bagian, pendapatan dan pengeluaran. RAPBS dan RAPBM mencakup semua biaya dan pendapatan yang ada pada rencana anggaran pendapatan dan biaya tahunan, khususnya untuk tahun anggaran mendatang. Dalam Depdiknas dijelaskan ada beberapa langkah dalam penyusunan RAPBS, yaitu menginventaris program atau kegiatan sekolah selama 1 tahun mendatang.
mendatang. Menyusun program dan kegiatan tersebut berdasarkan jenis kerja dan prioritas. Menghitung volume, harga satuan, dan kebutuhan dana untuk setiap komponen kegiatan. Membuat kertas kerja dan lembaran kerja. Dan menentukan sumber dana dan pembebanan anggaran, serta menuangkan dalam format buku RAPBS dan RAPBM. Menghimpun data pendukung yang akurat untuk bahan acuan guna mempertahankan anggaran yang diajukan oleh Liewati dan Arfa 2019 halaman 65. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan keuangan sekolah atau anggaran belanja sekolah menurut Profet sebagai berikut, yaitu mengganti beberapa peraturan dan prosedur yang tidak efektif sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan pendidikan, melakukan perbaikan terhadap peraturan input lain yang relevan, dan merancang pengembangan sistem secara efektif. Yang kedua itu melakukan pengawasan. D. Persiapan penyusunan anggaran. Persiapan atau perencanaan dalam penyusunan anggaran adalah suatu kegiatan yang mempersiapkan penyusunan anggaran yang hendak digunakan dalam proses penyusunan anggaran pendidikan tersebut. Dengan adanya persiapan dan perencanaan yang matang akan memudahkan dalam pencapaian tujuan. Pada tahap persiapan dan penyusunan anggaran dilakukan sebuah tafsiran pengeluaran atas dasar tafsiran yang pendapatan yang telah tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, terlebih dahulu dilakukan penafsiran pendapatan secara akurat. Adapun persiapan penyusunan rencana pengumpulan data dan informasi yang diperlukan, pembagian tugas, penyusunan rencana, dan implementasi rencana hasil pelaksanaan rencana. Perlu diperhatikan syarat-syarat dalam penyusunan anggaran, yaitu realistis atau tidak terlalu optimis dan tidak pesimis, luas, yaitu tidak terlalu kaku dan mempunyai sebuah peluang untuk disesuaikan dengan keadaan yang mungkin berubah. Yang terakhir yaitu kontinu. Kontinu di sini yang dimaksud yaitu membutuhkan perhatian terus-menerus. Bagian E. Proses dan waktu pengusulan anggaran. Proses dan waktu pengusulan anggaran pendidikan ada 4 tahapan utama yang telah diidentifikasi dalam proses pengusulan anggaran pendidikan, yakni yang pertama, membuat rencana keuangan. Tahapan utama yang perlu dilakukan dalam pengusulan anggaran yakni membuat rencana keuangan. Yang kedua yaitu membuat penentuan anggaran. Tahapan kedua yaitu penentuan anggaran yang sebelumnya telah direncanakan pada tahap pertama. Dengan melihat kebutuhan apa saja yang diperlukan di suatu lembaga, maka yang dilakukan penentuan anggaran tersebut. Waktu pengusulan anggaran pendidikan dilakukan pada tahap ini, yakni menentukan pedoman anggaran. Anggaran yang dibuat pada tahun yang akan datang sebaiknya disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai. Yang ketiga, mengelola pengembangan anggaran. Tahapan selanjutnya atau tahap ketiga yakni kegiatan mengelola atau mengurus sejauh mana perkembangan anggaran yang telah diusulkan. Nah, yang keempat, menganalisis pelaksanaan anggaran. Tahap terakhir atau tahap keempat yakni menganalisis pelaksanaan atau proses pengusulan anggaran yang telah dilakukan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran pendidikan. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran pendidikan tidak terlepas untuk menunjang keberhasilan dari tujuan pendidikan tersebut. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran pendidikan diantaranya laju perkembangan peserta didik, adanya peningkatan program pembelajaran, dan perbaikan infrastruktur sekolah. Nah, secara garis besar, ada 2 faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran pendidikan. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal sendiri adalah faktor yang berada di dalam lingkup sekolah tersebut. Faktor internal terdiri dari 4 poin. Yang pertama, tujuan pendidikan.
Tujuan pendidikan yang hendak dicapai tentunya membutuhkan anggaran pendidikan yang besar. Yang kedua yaitu materi yang disajikan. Penggunaan materi dengan menggunakan metode praktikum tentunya membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan materi ceramah saja. Yang ketiga yaitu pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang digunakan atau rancangan pembelajaran dengan menggunakan metode praktikum tentu membutuhkan laboratorium dan alat-alat yang menunjang keberhasilan praktikum tersebut. Hal ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Yang keempat, tingkat dan jenis pendidikan. Semakin tinggi tingkat dan jenis pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula atau semakin besar pula biaya yang diperlukan. Faktor yang kedua yakni faktor eksternal. Faktor ini mempengaruhi anggaran pendidikan dari luar, namun menentukan besar kecilnya anggaran yang diterima di sekolah tersebut. Faktor eksternal meliputi 4 poin. Yang pertama yaitu adanya inflasi. Inflasi itu merupakan perubahan nilai mata uang di suatu negara. Adanya perubahan ini sangat mempengaruhi terhadap anggaran pendidikan karena harga suatu barang akan mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan inflasi tersebut. Yang kedua yaitu tuntutan akan pendidikan. Di era sekarang, tuntutan akan pendidikan semakin melonjak tinggi, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Di Indonesia sendiri, tuntutan akan pendidikan bisa dilihat dari segi kuantitasnya. Sekarang, banyak peserta didik yang ingin bersekolah di sekolah-sekolah yang berkualitas tinggi. Yang ketiga yaitu perkembangan demokrasi. Perkembangan demokrasi pendidikan di Indonesia sudah diatur jelas dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 10 dan ayat 2. Adanya konsekuensi tersebut, pemerintah sudah menyiapkan dana yang cukup akan hal itu. Yang keempat yakni kebijakan pemerintah. Kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dilihat dari adanya sekolah gratis dan adanya bantuan-bantuan beasiswa. Pemerintah sudah sangat memberikan kesempatan bagi seluruh warga Indonesia untuk menikmati pendidikan agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga dapat memajukan Indonesia. Dan pemerintah juga sudah memberikan kebijakan-kebijakan melalui tersedianya gedung-gedung sekolah serta sarana dan prasarana lainnya yang dapat menunjang keberhasilan dari tujuan pendidikan. Itulah tadi faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran pendidikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pembahasan konsep dasar perencanaan anggaran pendidikan di atas, maka diberikan kesimpulan bahwa 1. Konsep dasar perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan adalah suatu proses untuk menentukan atau merancang anggaran atau biaya yang dibutuhkan melalui proses perencanaan dan pengelolaan dengan memperhitungkan sumber daya yang telah tersedia. Kedua itu tim yang berperan dalam perencanaan anggaran pendidikan yang telah dan perannya. Ketiga yaitu pembuatan RAPBS atau Rencana Anggaran Pembiayaan Berbasis Sekolah. Keempat yaitu persiapan penyusunan anggaran. Kelima yaitu proses dan waktu penyusunan anggaran. Keenam atau yang terakhir yaitu fakta-fakta yang mempengaruhi anggaran pendidikan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.